menurut saya ada yang terlupakan dari teman-teman penerbit yang saya sebagai percetakan itu selalu mereka itu lupa. Bener lupa. Kadang-kadang ya saya melihat berita tiba-tiba ada bla 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 penggandaan dan lain-lain, ada pembajakan, ada apa, mereka lupa bahwa Utama Auseti menyimpan dari data Anda ketika Anda memberikan dokumen ke saya, itu Anda telah melepas benar-benar harta Anda. Sebenarnya ini Utama Auseti itu termasuk terlambat dalam menghadirkan satu penyelesaian masalah problem utama di penerbitan-penerbitan waktu itu disebut independen atau kecil lah. Kecil itu bagaimana caranya dia bisa berproduksi dengan biaya produksi yang terjangkau atau bisa mencetak buku dengan kantong yang cukup. Karena sebelumnya memang di Jogja ini penerbit kecil nggak bisa bergerak. Sekitar tahun 2000-an itu karena tidak punya penyelesaian masalah di kebutuhan produksi atau penyelesaian masalah di produksi harus mencetak dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga kemampuan pembiayaan produksi ini yang membuat teman-teman penerbit itu juga tidak kecukupan dana. Nah, waktu itu maka banyak kemudian penerbit-penerbit harus mengekor pada penerbit-penerbit besar untuk bisa termodali lah, tanda petik termodali lah, atau bahkan ada juga yang ekstrim bisa jadi kalau nggak tahu bisnisnya bisa jadi utang bank juga bisa kan. Itu kemudian melakukan satu produksi yang memang nggak sedikit dan penerbit besar akan memodali itu, bahkan kemudian mengambil peran sebagai pendistribusi. Dan kalau dihitung-hitung secara persentase memang berat, karena memang pasar-pasar waktu itu pasar offline yang terbesar dan nggak bisa ditutup itu nggak bisa telah kita akui sama ya Gramedia satu-satunya. Dan itu kalau permintaan Gramedia ya kalau sudah masuk harus dituruti. Jadi Gramedia itu umpamanya harus cetak 1.500, 2.000 ya harus dituruti. Nah sementara itu semua uang yang udah dikirim itu belum tentu akan kembali dengan cepat karena sistemnya masih konsinyasi. Hanya dengan pilihan konsinyasi ini penerbit-penerbit kecil yang punya potensi intelektual dan punya satu pilihan naskah-naskah yang baik itu kemudian melakukan akhirnya jalan ini yang dipilih, kerjasama dengan distributor besar atau penerbit besar yang memasarkan ke Gramedia, dan dia tidak nanti berapa potongannya itu hitung-hitungannya sebenarnya sangat tidak masuk akal dan nggak untung. Jadi kalau saya menilai bahwa waktu itu kemudian ada semacam kebuntuan atau ekosistem penerbitan yang problem, kecil tidak akan bisa besar atau bahkan berjalan aja tidak bisa, itu karena problemnya selalu yang kecil ini tidak mendapatkan hasil karena Gramedia minta potongan segini, distribusi minta potongan segini, potong biaya produksi segini, dan akhirnya ujungnya adalah yang dikorbankan. Kalau dulu sering para penulis tidak dibayar royalti, itu tidak semata-mata karena kejahatan penerbit, sebenarnya kejahatan bisnis tanda petik ya, kejahatan bisnis aku nyebut, karena memang nggak untung. Hitung-hitungannya siapapun nggak untung dengan Gramedia minta diskon segini, distributor akhirnya minta segini, ya dengan banyak persoalan distributor lah, pengiriman dan lain-lain. Penerbit cuma dapat segini, urung produksinya harus segini, belum biaya pracetaknya segini, belum ini. Belum lagi yang dijual itu sistemnya konsi, gila luar biasa. Dan itu masih ada aja yang melakukannya. Sehingga rame kan, kemudian kepercayaan penerbit kecil nggak bayar lah, bermasalah lah orangnya, banyak utang lah, itu muncul. Itu sebenarnya tidak serta-merta karena kejahatan individu pelaku penerbit, tetapi sistem yang absurd lah, jelas.
Nah, waktu itu kalau bicara Utama Offset, karena sebenarnya Utama Offset itu berangkat dari sektor dulu punya distribusi sendiri ke Gramedia, namanya Lumbung Kita, punya IP, punya B2B, terus kemudian punya penerbit namanya Lukita, terus kemudian punya percetakan namanya Utama Offset, tetapi akhirnya memilih fokus pada satu, yaitu percetakan saja. Karena ada problem-problem yang Utama Offset pikirkan adalah bagaimana Utama Offset juga menjadi pemilik penerbit kecil yang sulitnya minta ampun. Salah satu yang harus kita bongkar adalah bagaimana keterbukaan produksi. Nah, yang selama ini juga saat Utama Offset pernah memiliki penerbit kecil ini, produksi cukup mengganggu secara keuangan dan memang besar. Nah, makanya waktu itu Utama, dan selalu ketika mencetak keluar selalu menerima dengan hasil yang cukup dipercaya gitu aja. Jadi ya harganya segini, ya udah kita terima, terus harganya segini gitu. Padahal kita mau menelisik secara dalam harga segini itu komponennya apa. Soalnya itu nanti berpengaruh pada efek penjualan, harga mahal dan keterbeliannya, jadi biar mudah. Akhirnya Utama Offset kepengen fokus di persoalan percetakan dan kepengen akhirnya memilih memfasilitasi teman-teman penerbit yang notabene kecil agar supaya bisa bergerak. Nah, seiring dengan seperti itu, Utama Offset dengan menelusuri lebih dalam, mempelajari lebih dalam percetakan dengan beberapa problem-problem percetakan, akhirnya menyimpulkan bahwa memang benar tingginya harga percetakan itu tidak disadari oleh teman-teman penerbitan yang waktu itu saya juga masih menjadi pelaku penerbitan. Yaitu salah satunya adalah penerbitan, tidak semua penerbitan yang mencetak buku tahu menghitung cara produksi. Itu juga menjadi kekonyolan jane. Bagaimana kita memproduksi sesuatu untuk kita jual, kita nggak tahu biaya produksi secara rinci, kebutuhannya apa, corong ngitungnya piye ki gak roh. Selain itu prihatin, saya juga termasuk orang yang prihatin. Itu sebenarnya peluang emas buat percetakan waktu itu, karena berapapun harganya pasti diiyakan. Itu pasti diiyakan. Dan yang mumet kita sendiri, kok rapayu-payu kelarangan. Ya itu diiyakan. Tapi ya itu sebuah proses ya. Waktu itu Utama Offset kemudian mereview. Ya, salah satunya memang disimpulkan. Salah satu percetakan biar bisa kuat itu salah satunya adalah paling tidak proses semua kurangi sistem outsource. Bagaimana percetakan melengkapi semua infrastrukturnya hingga lengkap. Jadi dari hulu sampai hilir, dari file masuk dari baik email maupun soft file yang dikirim sampai keluar dengan wrapping pembungkusan, itu paling tidak ya 80% komponen ada di dalam. Kalau kemudian percetakan hanya punya 30% dari komponen besar ini, ya pasti high cost karena dia akan melakukan outsource. Melempar kemana. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara outsource ini, integrate dalam bekerja satu komponen ke komponen lain dalam proses percetakan, itu sebenarnya berkesinambungan, yang itu tidak disadari. Itu berbahaya kalau kemudian dipisah, dilempar ke A, dilempar ke B, C, maka sudah terputus keinginan dari pemiliknya. Dari mulai banyak hal nanti pasti problem, outputnya pun tidak sesuai dengan keinginan. Artinya akhirnya kualitas buku tidak bisa terjaga dengan baik. Meskipun aku yakin juga masih bisa ada, tapi akan sulit terjaga lah. Nah, waktu itu dikuatkan di situ. Terus kemudian karena kita basicnya adalah penerbit kecil yang pernah mengalami sulitnya bisnis ini, maka kita tahu juga harga-harga buku, teori harga buku dan lain-lain di dalam dunia penerbitan membuat harga buku untuk dijual itu tahu. Jadi bukan lagi menyesuaikan percetakan harga buku. Bagaimana percetakan juga membantu penerbit-penerbit kecil yang mau masuk percetakan ke Utama Offset ini dengan cara kita sendiri sudah prediksi bahwa sepantasnya buku yang diproduksi segini harganya segini, sehingga mereka bisa bergerak.
sehingga mereka bisa berputar, sehingga mereka bisa memproduksi yang baru, sehingga terbangun satu siklus yang menurut aku bisa sehat. Nah, waktu itulah sekitar tahun 2008-2009 Utama Offset memutuskan melepas semua distribusi Gramedia, melepas semua baju penerbitan, melepas semua dodolan buku lah bahasanya gitu, dan fokus ke percetakan untuk melayani teman-teman yang masih bergerak di penerbit kecil. Jadi dari nol, jadi waktu menyimpulkan kuat infrastruktur, lengkapi semua, itu bertahap. Karena memang Utama Offset berkeinginan hanya murah, syaratnya hanya satu, dikerjakan sendiri. Yang kedua, kuasai alat-alat produksi. Tadi, wes lah awan bengi nyekrupi apa-apa terserah, apa rusak kita bongkar kita kan. Ya, yang ketiga integrasi, edukasi sama tim. Salah di A maka Z-nya akan terjadi seperti ini. Salah di depan resikonya di belakang. Pemantauannya akan terjadi ini di tahun terbangun sejak tahun 2009. 2000 sampai 2013 kita masif mencoba mengumpulkan beberapa infrastruktur. Sebenarnya itu masih dalam kondisi berpikir secara tahun sebelumnya yang menganggap cetak bisanya masih 500, minimal masih 1000, masih ini. Nah, sebenarnya ketika masuk tren, dikenal dengan sistem penjualan secara online, diikuti dengan yang namanya print on demand, Utama Offset itu terlambat. Seperti yang aku bilang di depan tadi. Sudah banyak yang mendirikannya. Bahkan sudah banyak, cuman yang mengintegrasikan misi yang jelas saya memang belum melihat. Jadi kalau saya POD ke sana ya wis hargane sak karepe kono. Lah kadang-kadang kono ora ndelok ke kita. Wah, aku ki harta adol lah, kapan sing ngedol regane ku terus piro. Sing ngedolku terus piro. Nah, ada semacam apa ya, siklus yang menurut aku jalurnya masih agak sedikit terhambat, yang itu nanti ke jalur berikutnya akan problem. Nah, makanya waktu itu Utama Offset meskipun terlambat, dia mencoba untuk mendirikan print on demand karena salah satu jawaban atas cetak banyak itu beresiko, itu memilih untuk cetak sedikit. Nah, makanya kemudian tahun 2013, sekitar 12-13 saya agak lupa ya. Itu maka Utama Offset mencoba untuk datang untuk menghadirkan print on demand setelah cetak-cetak offset. Nah, memang muncul peristiwa yang sama. Bagaimana kemudian ini bisa terjangkau, bisa murah, tapi hasilnya bisa terjaga dengan problem-problem di printing yang mungkin teman-teman udah pada tahu lah. Hasilnya, lain-lainnya. Dan memang nggak bisa sempurna ya, tapi paling tidak mendekati, atau paling tidak ketok beda banget, atau paling tidak jeda dengan offset itu buruk banget. Itu perlu memang ada semacam eksplorasi, perlu ada diskusi di dalam tim, perlu ada eksperimen-eksperimen, pengolahan mesinnya gimana, dan lain-lain, memperlakukan produksinya gimana, sehingga paling tidak hasilnya jangan terlalu jauh buruk, produksinya juga terjangkau, dan teman-teman bisa terpecahkan masalahnya dari kesia-siaan ketika mereka hanya mencetak banyak yang laku cuma berapa, sehingga tidak terjadi uang berhenti di persoalan buku-buku yang menggudang. Nah, waktu itu sekitar tahun 2013 kita intent, 2015, 16, 17 kita support, kita butuhkan, kita kembangkan. Waktu itu biar lebih efisien lagi, bagaimana kemudian kita berpikir luar biasa mahalnya ketika printing itu sudah ke tingkat warna. Kita coba untuk eksplorasi, kita coba untuk berdiri sendiri karena ternyata bisnis di digital ini ngeri sekali. Bagaimana kita sebagai pelaku bisnis tapi kita tidak lepas dari cangkang kapitalis. Dan kita tidak lebih dari sebuah buruh. Bahkan ilmu pengetahuan tentang mengelola mesin itu dikip oleh industri-industri mesin yang mempunyai regulasi dengan pemilik pabrik. Bahkan
supplier tinta itu dan lain-lain harus dalam satu pintu. Bahkan yang paling tragis lagi, kita membeli dengan harga mesin mahal pun kita harus membayar karena alasan perawatan ditanggung mereka. Bahkan di situ lebih kejam lagi ketika ada kesalahan, mereka nggak mau toleransi. Yang penting berapa klik yang Anda pakai. Itu luar biasa menurut aku, untuk berkembang sulitnya luar biasa. Maka yang terjadi, prinsip kuasai lateral produksi kita ambil. Kita bongkar sendiri, kita beli, kita ambil resiko, mati ya sudah. Kalau kita berhasil, ya itu keuntungan kita. Pokoknya semua kita lihat YouTube, lewat manapun orang kita selalu nanya, kita bongkar. Sempat mesin sampai hancur 3 bulan sempat karena nggak jadi. Karena memang kita beli mesin, niat kita, ngapain kita beli mesin harus digantung sama orang, hancur sekalian aja. Dan akhirnya, alhamdulillah sampai detik ini, karena ini kesepakatan tim kita, ya akhirnya semua yang ada di mesin ini paling tidak kita bisa menanganinya. Sehingga apapun yang terjadi, isi perut mesin itu kita kenal. Bahkan membelinya mesin di mana, komponen di mana, alhamdulillah juga terpecahkan. Meskipun kadang-kadang kita ngalami deadlock juga. Tapi paling tidak, kungkungan dari kapitalis untuk membangun industri digital ini lebih aman daripada kita ketergantungan. Nah, di tahun itu cukup baik memang. Akhirnya memang teman-teman penerbit indie yang kecil-kecil ini kemudian semakin tampak bergairah. Dan memang diakui, ada data yang menyebutkan sekitar sampai tahun ini itu pertumbuhan orang yang muncul untuk membuat buku dari daerah-daerah itu tinggi sekali. Bahkan sampai detik ini pun ada 1-2, saya temannya A, saya penerbit ini baru, saya mau nyetak, walaupun dia test case di oplah-oplah rendah, tetapi itu menjadi indikasi bahwa digitalisasi print ini menjadi pilihan bagi penerbit-penerbit kecil. Tapi akhirnya tidak sedikit juga yang penerbit kecil awalnya segitu, tiba-tiba karena optimismenya tumbuh, dan tiba-tiba mulai tercerdaskan dengan memilih untuk ke offset karena batasnya 200 eksemplar, 300. Dan itu ada, dan itu tumbuh, dan itu banyak juga di luar Jogja, yang sebagai inti Jogja. Dan itu di Papua ada, di Padang ada, di Sumatera, Kendari ada. Bahkan yang daerah-daerah Jawa yang cukup di luar prediksi kita juga, yang tidak dikenal buku lah. Saya nggak bisa nyebut, nggak enak soalnya kabupaten apa, aku nggak kleru ya. Itu menurut saya itu daerah yang aku pikir ono apa bukune, ono kok ya ono nyetak tuku buku yang bumban ono sing buku, kan bingung aku. Benar itu ada, dan itu jalan meskipun dikit-dikit. Itu artinya respon buku juga masih hidup di daerah dan berkembang dengan sistem ini. Hantamlah. Jadi industri buku dengan POD ini menurut aku telah menjawab problem-problem anak-anak diiringi dengan marketplace, beberapa perkembangan secara online, jawaban mereka atas cara menjual yang selama itu deadlock. Tuntutan toko, distributor yang cukup tidak mumpuni orang-orang kecil, itu membuat hari ini mereka bebas membuat apa. Dengan sama kebebasan ini disambut dengan kebahagiaan, kebersyukuran sebenarnya menurut aku. Karena ya siapa sih yang nggak bisa sekarang nyetak buku cuma 50? Malah sekarang kan ISBN-nya habis, padahal buku nggak laku-laku, ISBN-nya donendi. Gue nggak pangkat paling. Cetak 5 iso. Itu sebenarnya juga di sisi lain ada plus minusnya. Biyen kon cetak 1000 dol nanti. Sekarang ISBN-nya habis, tapi yang jualan ora payu-payu teman. Nah, itu juga ada plus minusnya. Di sisi lain perkembangan buku membaik, di sisi lain juga ada aja minus kebijakan-kebijakan yang membuat minus nih.
Nggak, 5 itu bisa loh. 10 eksemplar bisa. Itu kan luar biasa itu. Dulu itu 500 saja udah padu-padu, kudu 1000. Sekarang dulu harus minimal 5 juta, 10 juta. Sekarang itu ya 300.000, 200.000 udah bisa buat buku. Nah, memang tak amati ya, itu terjadi sehat sekali pertumbuhannya hingga tahun 2018. Perkembangan signifikan, terus apa ya, kuantitinya pengorder semakin tumbuh, kecil-kecil tapi terus mereka bergerak, medsos juga semakin atraktif. Aku pikir waktu itu adalah hari buku yang mau tumbuh. Nah, 2020 hantam habis. Itulah sebenarnya jawaban atas perjuangan tahun kita yang waktu itu. Wah, toko offline angel banget yo. Yo bisa sih masuk Gramedia, persoalannya ini duitnya ini loh sing ra masuk. Wah, omsetnya itu nggak bisa nutupi, semua minus tuh pasti. Nah, itu 2020 itu menjadi jawaban pasti. Dan sebenarnya awal 2020 itu mesti ada musibah, semoga ada hikmah ya. 2020 itu jawaban bahwa fakta setelah pemerintah itu mengeluarkan pengumuman itu pernah hampir sempat drop mendekati bulan awal Maret tuh, di akhir Maret tuh. Tapi itu setelah itu memang kalau pengalaman di Utama Offset tidak melakukan manuver apapun, itu memang kemudian bermunculan pengorder cetak yang ukuran jumlahnya itu terbatas, itu semakin banyak. Datang terus mau nyetak judul ini cuma 50 eksemplar, 70 eksemplar, 20 eksemplar, semakin banyak. Jadi COVID pertama itu sebenarnya belum berpengaruh karena masih banyak yang mencoba untuk ini membuat buku. COVID yang kedua itu ya ini di Utama Offset ya, saya nggak tahu. Kondisinya itu malah lebih baik daripada COVID di yang 2000. Kalau kemudian saya nyimpulkan secara pribadi, abal-abal lah, nyimpulkan pribadi, itu ada semacam offline yang tutup, semua mall ditutup dan lain-lain ditutup, artinya peluang toko-toko buku offline terganggu. Pilihannya hanya online, sementara orang-orang yang bekerja di industri buku yang menyuplai offline itu juga banyak. Nah, dan terbukti dalam perjalanan sebelum COVID, pasar-pasar online itu bergerak, bertahan. Mungkin waktu itu ada beberapa bagian yang sering main di offline juga pindah ke pasar online. Dan waktu itu memang itu menjadi uji material, uji konkret bahwa ternyata faktanya buku masih ada, hanya menggeser pasarnya dari offline ke online. Nah, ini semakin menarik dan ini memang menurut aku menjadi sebuah pola awal yang nanti ada hukum alam sendiri yang akan menentukan. Karena untuk menjamah pasar online memiliki 100.000 buku terjual dalam waktu yang cepat, itu saya yakin nggak mudah, memang nggak mudah. Tetapi lamban laun ke depan pasti punya metode yang bisa menjadikan mereka, ini hukum alam nih akhirnya. Siapa yang mampu manajemen dengan baik, siapa yang mampu bersabar, siapa yang mampu yakin bahwa ke depan online bisa mengganti offline pasarnya dengan metode yang ada, ini paling dia akan survive. Tapi pengalaman-pengalaman baik offline maupun online kejadiannya selalu hukum pasar alam lah. Ada yang tumbang, ada yang bertahan, ada yang tumbuh baru. Nah kayak gitu. Nah menurut aku dunia buku yang ada di, khususnya karena saya ada di Jogja, komunitas teman-teman juga kadang-kadang gitu-gitu, kadang layu, kadang semi, kadang sedang rontok, kadang tumbuh, kadang iso ngopi bareng, kadang hilang suwe. Kadang tiba-tiba agak seneng, kadang-kadang agak sedih gitu. Ya itu sama lah, semua bisnis pasti nggak bisa semuanya stuck, semuanya rata. Pasti semua bisnis juga kadang alami fluktuatif. Tinggal
menurut aku tinggal teman-teman yang masih ada muda-muda ya, neseng sepuh-sepuh kan guruku ya. Tapi yang muda-muda yang mau membuat buku, optimis saja. Yang penting perlakukan buku hari ini adalah satu buku Anda perlakukan dengan terhormat di tangan penjual. Lain dengan duluan. Kalau cetak 1000 gitu kan, wah ngopeni satu udah nggak mungkin. Tapi hari ini perlakukan satu buku dengan baik. Satu eksemplar dengan baik, perlakukan satu eksemplar dengan baik, baik secara fisik, baik secara pelayanan, baik secara ini, karena pergeser pola ini sebenarnya online ini jadi uniknya itu semakin detail. Kalau dulu di toko langsung kirim 50, pembeli ngambil sendiri, bisa memilih ini jelek tinggal milih dari 50 itu. Hari ini karena dia pesen satu, Anda kirim satu, tiba-tiba barang itu tidak berkualitas. Jadi problem lagi. Akhirnya toko Anda kena bintangnya tadi merah. Aduh, poi. Malah terus trase hilang. Nah, kayak gitu memang menjadi PR kita semua. Ya sampai utama offset kadang-kadang juga kena deadline, kena apa. Itu juga nggak mudah. Teman-teman juga paham bahwa di dalam marketplace kadang-kadang terlambat melayani, stok nggak ada, udah dipesen, baru diproduksi. Nah, cuma menurut aku mendesain ulang irama ini yang baru saja terbangun. Jadi saya kacau biasa. Tapi besok akan terpola itu. Jadi hanya waktu nih, menurut aku. Waktu pengembangan dan selalu dari awal kekuatan manajemen ini nggak bisa dipelajari, nggak bisa lewat teori sih. Anda harus benar-benar ya ditekuni aja. Dari situ manajemen muncul. Ditaati, orang ditekuni tapi ditaati. Terus dikomitmeni. Nek kepengen paling ora ki survive dulu, bertahan dulu. Nanti hukum alam itu, siapa yang survive bertahan dan besar, siapa yang besar langsung twing book. ora ping book ya. Twing book okay. Tapi ada yang dari lambat nggak pernah naik sudah. Menurut saya ada yang terlupakan dari teman-teman penerbit yang saya sebagai percetakan itu selalu mereka itu lupa. Benar lupa. Kadang-kadang ya saya melihat berita tiba-tiba ada bla 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 penggandaan dan lain-lain, ada pembajakan, ada apa, mereka lupa bahwa utama saya itu menyimpan dari data Anda. Ketika Anda memberikan dokumen ke saya, itu Anda telah melepas benar-benar harta Anda. Dan saya itu sebenarnya saat melihat file gitu, malah saya kadang-kadang yang prihatin tuh. Terus terang, cacayu file bertebaran ya, sehingga memang sejak itu utama saya sadar banget. Terus karena juga pelaku penerbitan, terus bagaimana sakitnya kadang-kadang buku memang ya bicara pembacaan tidak serta-merta, kadang-kadang banyak pola, banyak metode, banyak cara memang. Itu aja bisa dipotong, bisa di scanning, gitu-gitu bisa. Tapi kan ngeri kalau itu dari file asli. Nah, makanya kadang-kadang pas ngenai file dengan nyantai ngono kadang-kadang ya jane kepikiran aku cawe raweti wae. Sehingga ya memang salah satu rahasia salah satu solutifnya utama offset kenapa melepaskan semua distribusi dan tidak mau main di buku, di penjualan. Terus kenapa dia tidak mau masuk ke penerbitan, karena nanti terjadi ya enak aja toh, ketok bestseller tuku 10 cetak dhewe baru tak dol dhewe. Ngaku wae buku murah ta entek ning aku. Itu kan jadi tidak sehat. Jadi akan mengganggu siklus yang ada tadi. Makanya kekeh sampai hari ini, bahkan selalu di internal selalu ditegaskan jangan sekali-kali main ngerti buku. Saya jamin satu orang corong ngergo buku aja pada nggak ngerti. Dan memang saya tidak mengambil dari orang penerbit. Dan sampai detik ini pun memutuskan untuk tidak melayani di tingkat pracetak. Sebab bukan sok piye, tetapi saya ngerti banget
bahwa ketika saya nanti bermain juga punya apa ya, punya toko buku online, terus saya buat penerbit, yo itu tuh meskipun aku ora ngono kuwi dosa dan lain-lain gitu. Ya siapa sih yang ngerti dosa kan Gusti Allah. Ya saya pikir saya siji wis mumet gitu, dan kita fokus ke situ. Terus yang keduanya, salah satunya ya kita nggak boleh juga menggadekan naskah ini. Neng aku ki teman-teman pas ngenain naskah kan sebenarnya udah menggadekan itu, Val. Aku menggadekan ini ke yang lain kan masalah juga. Nah sebenarnya di percetakan ini yang paling berat sebenarnya mesin plat. Nah, plat ini transisi, yang dulu itu pakai film, pakai montase, kemudian baru jadi plat. Sekarang kan ada sistem CTP, komputer to plat. Jadi mesin ini memang tidak semua percetakan ada, tetapi dia bagaimana dari komputer langsung bisa di print dengan metode laser dengan plat, keluar plat. Itu biasanya harus dilempar ke jasa. Itu kan artinya percetakan menggadekan lagi naskah Anda ke tempat yang lain. Entah di sana kayak apa ya dalam bentuk soft copy, ya kita nggak ngerti. Makanya Utama Offset dengan Keke waktu itu nekat, berapapun cicilannya, berapapun utang atau berapapun punya uang itu harus ada. Itu hanya semata-mata sebenarnya banyak faktor, karena tidak serta-merta melindungi file-file Anda yang ada di Utama Offset untuk saya terbangkan lagi ke tempat lain. Itu memang kita lindungi. Yang keduanya juga karena efektivitas kerja. Jadi kalau harus membutuhkan perusahaan lain untuk di-outsource, untuk diplatkan di tempat lain, itu di internal kinerja kita akan terganggu karena waktu menunggu, sini nggak kerja, nunggu plat datang, pengerjaan sana masih antri. Itu yang lebih penting lagi kan sebenarnya melindungi file-file teman-teman agar nggak terbang ke yang lain. Maksudnya dia nggak kemudian ditangkap siapa yang nangkap kan kita nggak ngerti, dan bagaimana nasibnya di sana kan kita nggak ngerti. Dan itu ingat loh, file asli. Anak ming skenan kan ketok ya. Aku ya kadang-kadang itu kan ngeri ya. Itu karya orang ya, ngeri banget ya. Daripada aku orang ngomong itu malah belak-belakan wae men do ngerti toh. Wong ya aku ya ora tahu kan, makanya aku silakan cari. Aku jelas tidak online, dan ini sebenarnya tidak, biar tidak terjadi apa ya nek jenenge bahasa keren iki apa, benturan atau apa kontraproduktif apa ngono. File kita simpan kan, tapi tidak kita terbangkan ke yang lain. Artinya pengawasan yang terjadi dengan mencoba untuk komitmen dan taat etika. Hanya etika sebenarnya. Sebenarnya menurut aku ki ya harus ada etika gitu aja. Ya karo ya wis jane kon jujur meneh ya jane satu tok alasane. Ngurusi cetak iki mumet. Omne ngurusi penerbitan karo ngurusi pemasaran. Suralah aku lah. Nek menurut aku ya yang penting ikut seneng, penerbit kecil bisa bertahan aja itu seneng, aktif ikut seneng. Nah terus siklusnya bisa bergerak, meyakinkan teman-teman lain buat buku itu mudah, terjangkau. Terus mereka juga masih aktif di marketplace mereka masing-masing. Terus apa meneh sing terakhir nyetak ning Utama Offset. Aku paling seneng aku.